Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amalih ala jami'il alamih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikami amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya muliakan para pemirsa di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kesehatan kita senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita kirim Fatihah buat musonib hadzal kitab Imam Ghazali, dan Fatihah juga kita tujukan buat orang-orang tua kita baik yang masih hidup atau yang sudah almarhum wal marhumah, dan kita niatkan tabarukan dengan Fatihah ini mudah-mudahan anak cucu kita soleh-solehah dan kita semuanya husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Pertemuan yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang al-qismul awwalu fi ta'atih. Ini kajian kita seperti biasanya ya, kajian tentang tasawuf. Kitabnya namanya kitab Bidayatul Hidayah, permulaan mendapatkan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu, pembagian yang pertama. Fi ta'ati, di dalam masalah ta'at. Jadi pembagian yang pertama artinya ini awal dari sebuah pembahasan kitab ini adalah bicara tentang ta'at. Dan berbagai macam persoalan-persoalannya nanti. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala, sesungguhnya perintah-perintah Allah itu faraidu wa nawafilu. Ada dua. Ada yang namanya fardu, ada yang namanya sunnah. Jadi semua perintah Allah apapun jenisnya itu cuma ada dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Fal fardu ra'sul mali. Nah, kalau fardu itu namanya ra'sul mal. Pokoknya harta, begitu ya. Pokoknya harta sebagai modal. Modal awal, kalau orang jualan itu kan ada modalnya. Ya, itu ra'sul mal namanya. Yang dinamakan fardu itu wahuwa aslu tijarati, yaitu modalnya orang berjualan, begitu kalau dikiaskan dengan jualan. Wabihi, dan dengan fardu itu tahsilul najah, yaitu berhasilnya atau sampailah kepada keselamatan. Nah, jadi wajib itu menjadi pokok sebelum kita melakukan yang lain-lainnya. Dengan kewajiban ini kalau dikiaskan dengan orang jualan ya modal, gitu. Modalnya ini. Nah, dengan modal inilah kita bisa selamat, artinya bisa sampai, begitu. Yang kedua sekarang wanaflu, adapun sunnah. Huwa, adapun sunnah itu ribhun, yaitu untung. Wabihi, dan dengan sunnah itu juga fauzun, mendapatkan kesuksesan, keberhasilan. Biddarajati, dengan derajat. Artinya dengan sunnah itu adalah keuntungan. Ibarat orang jualan tadi kan ada modal untuk berjualan. Kemudian di sana nanti ada keuntungan. Nah, keuntungannya itu namanya sunnah. Jadi orang yang mengerjakan perkara-perkara sunnah, yaitu ada yang mengerjakan sunnah, ada yang tidak. Ya semakin banyak mengerjakan sunnah, semakin banyak dia beruntung. Ya tambahan lah begitu. Setelah modalnya sudah ada,
maka dikelola mendapat keuntungan. Nah, untung itu istilahnya begitu ya. Sunnah itu adalah keuntungan. Semakin banyak mengerjakan sunnah, semakin banyak keuntungan. Orang yang jarang mengerjakan sunnah ya jarang, sedikit keuntungannya. Begitu. Cuma ngandelin yang wajib doang gitu. Ya tidak cukup gitu loh. Tidak cukup. Maka untuk mendapatkan maka dia harus mengerjakan yang sunnah. Sunnah itu manfaatnya mendapatkan keuntungan dan fauzul bidarajati, dapat meningkatkan derajat, harga diri, meningkatkan kualitas diri kita itu dengan banyak melakukan sunnah. Di samping itu juga sunnah itu kalau di dalam sholat ya ada sebuah hadis yang mengatakan unzuru hali abdi min tatawuin payukammalu ma in taqasuminal faridoti. Unzuru, lihatlah wahai para malaikatku, hali abdin, apakah hamba-hambaku. Lihatlah para malaikat, apakah hamba-hambaku itu memiliki hal mi andi tatawuin, hali abdi min tatawuin, apakah hamba-hambaku itu memiliki solat-solat sunnah. Kalau dia memiliki salat-salat sunnah, fayukammalu ma in taqasu minal faridati, maka jadikan salat-salat sunnahnya itu menyempurnakan salat wajibnya yang belum sempurna. Artinya posisi sunnah di sini adalah menyempurnakan yang wajib. Semakin banyak kita kerjakan yang sunnah, berarti kewajiban kita semakin tertambal. Itu diibaratkan salat itu di situ ya. Sebab syaratnya sholat itu kan kalau menurut Imam Ghazali sholat itu wajib khusyuk ya. Kalau menurut ilmu tasawuf, kalau menurut Imam Ghazali sholat itu harus khusyuk. Tidak khusyuk tidak diterima. Makanya kata Imam Ghazali tarku sholah wajibun, meninggalkan sholat wajib. Artinya sholat yang musolli, bukan mukimin. Jadi mukimin itu adalah orang yang mendirikan sholat. Kalau musolli orang yang mengerjakan sholat. Lah kata Allah, aqimis sholah inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, maka sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau kita sudah mendirikan sholat, maka otomatis kita tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu apa? Ya seperti perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang melanggar norma hukum, norma agama, norma sosial gitu. Artinya jaminan ketika orang itu sudah mendirikan sholat, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Ada pertanyaan, saya kok masih suka STMJ, sholat terus maksiat jalan. Berarti belum mendirikan sholat, baru mengerjakan sholat. Namanya musolli, orang yang mengerjakan sholat, mukimin, orang yang mendirikan sholat. Nah, orang yang cegah daripada perbuatan keji dan munkar adalah orang yang mukimin. Itu menurut Imam Ghazali maka wajib harus menjadi mukimin. Syaratnya mukimin kata Imam Ghazali ada 3. Yang pertama khusyuk, nggak bisa khusyuk sholat jamaah. Bahkan kata Nabi man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'ati yudriku takbiratul ula bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Siapa yang sholat berjamaah siapa yang sholat karena Allah dengan secara berjamaah selama 40 hari dan menemukan takbiratul ihram yang pertama, maka dia akan dibebaskan oleh Allah 2 kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat munafik. Nah, yang ketiga adalah perbanyak sholat sunnah. Unzuru hali abdi minta tawuin fayukam maluma intaqasu minal faridati. Lihatlah wahai para malaikatku, apakah hamba-hambaku memiliki sholat sunnah? Kalau memiliki, maka jadikan sholat sunnahnya itu penambal untuk menyempurnakan sholat wajibnya yang belum sempurna. Baik, saya lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berfirman siapa Allahu Ta'ala tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada ima'ik iftaratu alaihim. Ma taqarruba, tidak mendekatkan, ilayya kepadaku siapa al-mutaqarribuna, orang yang mendekatkan,
Bimisti ada ima iftaratu, dengan mengerjakan apa yang sudah aku perintahkan alaihim kepadanya. Jadi kalau sebatas dia mengerjakan yang wajib-wajib, itu belum sampai dia mendekatkan, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu perkara yang wajib, ya, sepokok modal. Ya, memang namanya ibarat kita, kewajiban kita umpamanya bayar sekolah, bayaran. Ya itu udah kewajiban dia, gitu loh. Itu biasa, sama seperti yang lain. Semua bayar, ya dia bayar itu karena kewajiban. Tapi kalau dia sedekah di luar kewajiban, dia harus sedekah. Nah ini yang berarti dia mempunyai kelebihan. Artinya mendekatkan, punya prioritas lah. Wala yazalu, dan tidak henti-hentinya siapa al-abdu, seorang hamba, yataqarrabuna, mendekatkan diri ilaya kepadaku, binawafili, dengan melakukan solah-solah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan sunnah, hatta uhibbuhu, sehingga aku mencintainya. Nah, ada seorang hamba yang tidak berhenti-berhenti mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, kalau dia sudah mulai aktif secara istiqomah melakukan ibadah-ibadah sunnah, kayak Bang Haji Lukman umpamanya rutin dia ibadah sunnah, salat duha umpamanya, sholat tahajud, rutin dia melakukan terus menerus sholat sunnah. Nah, sehingga hatta uhibbuhu, sehingga aku mencintainya. Jadi orang yang rutin melakukan aktivitas ibadah sunnah secara rutin, secara kontinu, secara istiqomah, maka Allah akan mencintainya. Nah, fa'idha ahbabtuhu, maka ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu, maka aku jadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dia gunakan untuk mendengar, wa basaruhu, dan aku menjadi penglihatannya, alladzi yubsiruhu bihi, ketika dia melihat, wa lisanuhu, dan aku jadi lisannya, alladzi yantiqu bihi, ketika dia berkata, wa yadahu, dan aku menjadi tangannya, allati yabtashu, ketika dia menggenggam, warijlahu, dan aku menjadi kaki baginya, allati yamsi, ketika dia berjalan. Nah, ini luar biasa. Jadi garis besarnya adalah ketika kita hanya melakukan, jadi satu paragraf ini begini garis besarnya. Kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita, itu ada dua macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib itu sebagai pokok, sebagai modal. Ya, dengan kewajiban itulah kita selamat. Nah, sedangkan sunnah itu adalah keuntungannya, itu namanya sunnah. Lah kalau kita mau hidup tidak hanya selamat tapi untung, maka banyak melakukan kesunahan. Keuntungannya berupa apa? Berupa diangkat derajat kita. Ya, umpamanya kemarin belum jadi direktur, sekarang diangkat derajatnya oleh Allah jadi direktur. Kemarin belum jadi kepala, sekarang diangkat oleh Allah menjadi kepala. Nah itu karena apa? Karena dia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, jadi sunnah itu untungnya, ya, ibarat orang jualan, sunnah itu untungnya, ya, kalau wajib itu modalnya. Mau untung banyak nggak? Mau, ya kudu banyak sunnahnya, melaksanakan sunnah. Nah, kemudian jika orang itu hanya melakukan yang wajib-wajib saja, menurut Imam Ghazali, belum dikatakan orang itu taruh koruban ilallah. Belum usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Ya karena itu perbuatan wajib. Ya, wajarlah, wajib itu kan yang harus dilakukan. Ya. Jadi belum mendekatkan diri kepada Allah.
Nah, ketika dia mengerjakan yang sunnah-sunnah, ini yang dikatakan mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Jadi dengan mengerjakan sunnah, maka inilah yang dia mendekatkan diri kepada Allah. Lah kalau dia sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka Allah akan mencintai dia. Nah, ketika Allah mencintai dia, maka Allah menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Maka Allah menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Maka Allah menjadi lisannya ketika dia berkata. Maka Allah menjadi kaki ketika dia berjalan. Maka Allah menjadi tangan ketika dia menggenggam. Nah ini artinya fadilah orang mengerjakan perkara-perkara sunnah. Sudah, satu paragraf selesai. Kemudian paragraf selanjutnya adalah walantasilla ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala ila bi muraqabati qalbika. Walantasila ayyuhat talibu, walantasila dan tidak akan berhasil ayyuhat talibu wahai para pelajar ilal qiyami untuk menunaikan bi awamirillahi ta'ala melaksanakan perintah-perintah Allah. Wahai orang-orang yang menuntut ilmu, kamu gak akan sukses melaksanakan perintah-perintah Allah illa bimuraqabati qalbika, kecuali atau tanpa mengadakan pendekatan, tanpa mengadakan kontrol qalbika, hati kamu, wa jawarihika dan anggota tubuh kamu semuanya, fi lahazotika, tiap detik, wa anfusihim wa anfusika, tiap tarikan nafasmu, min hina tusbihu, dari subuh ila hina tumsi, sampai sore. Nah, jadi paragraf kedua ini benang merahnya begini. Kata Imam Ghazali, kamu tidak akan berhasil, ya, wahai orang-orang yang menuntut ilmu, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, kecuali kamu dapat mengkontrol hati kamu, ya, dapat mengkontrol semua anggota tubuh kamu, ya, artinya gerak-gerik semuanya, tiap detik, tiap tarikan napas dari pagi sampai sore. Itu kita disuruh menjaga hati dan jawareh, ya, fisik semuanya itu disuruh menjaga. Artinya melaksanakan perintah Allah itu ternyata bukan fisik saja. Sholat tunggang-tungging sampai nyungsep sampai pada hitam itu jidat, tapi hati tidak dijaga. Kata Imam Ghazali, tidak, belum sampai seperti itu, belum berhasil sholat seperti itu. Jadi menurut Imam Ghazali, yang dikatakan orang itu sukses dalam sholat adalah hatinya dan jawarehnya, anggota tubuhnya, itu melaksanakan perintah Allah. Ini yang dikatakan sukses sampai kepada apa yang Allah perintahkan. Tiap detik, bahkan Imam Ghazali mengatakan tiap detik, tiap hembusan nafas dari pagi sampai sore. Paragraf yang ketiga, fa'lam, ketahuilah, anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mutali'un, memperhatikan ala domirika, terhadap hati kamu, wa musrifun, dan Allah juga mengawasi ala zohirika, terhadap zohir kamu, wa batinika, dan batin kamu, wa muhitun, dan meliputi bijami'i lahazotika, semua saat dan waktu kita, wa khataratika, dan pikiran-pikiran kita, wa khotawatika, tiap gerak langkah kaki kita, wa sairi sakanatika, dan lain-lainnya, baik wa harakatika, dan gerakan kita. Artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan hati kita, mengawasi zohir dan batin kita,
meliputi secara keseluruhan, ya, waktu kita, gerakan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, langkah kita, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak, semua itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Wa annaka fi muhalazatika, wa annaka, dan sesungguhnya engkau itu fi muhalazatika, di dalam bergaul kamu, bersosial kamu, wa khalwatika, di dalam bersendirian kamu, mutaraddidun baina yadaihi, senantiasa kamu tuh berada di sisinya Allah. Artinya kita diingatkan oleh Imam Ghazali bahwa seluruh aktivitas kita, seluruh dimensi ruang dan waktu kita, kita ada di dalam pengawasan Allah. Seluruh dimensi ruang dan waktu kita itu Allah selalu mengawasi kita. Dan kita gerak-gerik kita semua terpantau oleh Allah. Dan kita dikatakan wa annaka bi muhalatatika wa khalwatika, di dalam kita bersosial ataupun dalam bersendirian, kita terus berada senantiasa ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu maka kita selalu ada Allah, maka dengan melakukan ini kita akan sedikit demi sedikit akan menghindari yang namanya kemaksiatan karena merasa diawasi oleh Allah. Kadang-kadang kalau pakai baju mau keluar rapih di rumah-rumah, umpamanya nggak pakai baju, padahal di luar apa di dalam rumah pun sama aja, Allah melihatnya juga. Fala yaskunu fi mulkil wal malakuti sakinun, ya. Fala yaskunu fi mulki wal malakuti sakinun, maka tidak ada seorang pun di dalam alam kekuasaan sakinun itu yang dapat diam, wala yataharraku mutaharikun, dan tidak ada satupun orang yang bergerak dapat bergerak illa wajabbarul samawati, kecuali atas izinnya Allah yang menguasai langit, wal ardi, dan bumi, mutaliun alaiha, itu dapat dilihat. Artinya apapun aktivitas, gerakan, tingkah laku kita itu semua dipantau oleh Allah. Ya'lamu, ketahuilah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah, kha'inatal a'yuni, tipu dayanya mata, wa ma tukhfi, wa ma, dan apa-apa, tukhfi yang disembunyikan, suduru, hati. Jadi Allah itu dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh mata, tipu dayanya mata, dan apa-apa yang disembunyikan oleh hati, ya. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah juga mengetahui rahasia, ya, dan apa-apa yang disembunyikan, ya, apa yang menjadi dirahasiakan dan disembunyikan Allah tahu. Nah ini hanya mengingatkan kita bahwa kita memang sudah ngerti seperti itu, bahwa Allah maha mengetahui. Bahasanya maha itu artinya ya di atasnya sangat, luar dalam. Tapi Imam Ghazali sengaja memberikan informasi ini kepada bagi kita yang sudah tahu, mungkin untuk mengingatkan kembali, begitu. Jadi fungsinya orang ngaji itu kan sebetulnya begini. Ada orang rajin ngaji, sebetulnya udah pinter, sebetulnya udah tahu, tapi masih aktif ngaji. Itu sebab begini, iman kita itu kan seperti tumbuh-tumbuhan, perlu dijaga dan dirawat. Tumbuh-tumbuhan itu dijaga dan dirawat dengan disiram oleh air iman, disiram dengan siraman rohani.
dengan disiram rohani, cara ngaji seperti itu diantaranya. Ya, pengajian ini juga dalam rangka siraman rohani. Fata'addabah ayyuhal miskin, fata'adab ya. Fata'adab, maka beradablah ayyuhal miskin, wahai orang-orang yang butuh pertolongan. Miskin itu orang yang butuh pertolongan, zahiran secara zahir, wa batinan dan secara batin, baina yadallahi di sisi Allah Ta'ala. Ta'adduba abdi, Imam Ghazali mengatakan, beradablah wahai orang-orang miskin, orang-orang yang butuh pertolongan secara zahiran wa batinan di hadapan Allah. Jangan hanya zahiran saja, tapi zahiran wa batinan, kita memiliki adab kepada Allah. Apa seperti adab? Ya itu tadi, telanjang ya, walaupun nggak di luar, di dalam rumah, ya kan Allah juga melihat juga gitu. Artinya batinan, hati kita, jaga hati kita, jangan punya pikiran-pikiran jelek, suudzon pada Allah umpamanya. Itu batinan. Zahiran, dengan melakukan perbuatan yang tidak pantas, begitu. Disuruh beradab kita secara zahir dan batin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'addabul abdi, nah ini konkretnya, bentuknya ta'addubal abdi, yaitu adabnya seorang hamba zalili yang merasa rendah, al-muznibi yang merasa punya dosa, bihadratil malikil jabbarutil qahari, di hadapan Allah yang maha kuasa dan yang maha berkehendak, yang maha raja penakluk. Jadi artinya ini langsung teknis ya, Imam Ghazali langsung bicara pada teknis. Bagaimana adab kita kepada Allah? Ya, adab kita kepada Allah adalah dengan melakukan adabnya seorang hamba yang hina, yang memiliki dosa di hadapan Allah. Bagaimana orang yang hina? Ya tentunya kita ya tawadu. Orang yang merasa banyak dosa berarti kita juga tidak sombong dalam bertingkah laku. Jadi di hadapan Allah itu adab yang kita lakukan adalah adabnya seorang hamba yang hina dan berbuat dosa. Itu di hadapan Allah. Ya. Wajtahid, sungguh-sungguhlah. Wajtahid, berusahalah atau bersungguh-sungguhlah. Ala yaroka maulaka haisunahaka. Bersungguh-sungguhlah untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Walaya kidaka haisu amaraka, dan bersungguh-sungguhlah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Walan taqdiro, dan kamu tidak akan mampu ala dzalika untuk melakukan itu semua, illa bi antuwazzi'a au qatika, kecuali kamu bisa membagi waktu kamu, ya. Wa turattiba auradaka, dan secara kontinu, secara istiqomah, secara teratur membaca wirid-wirid min sobahika, dari pagi ila masaika sampai sore. Artinya begini, kita disuruh bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan semua itu tidak akan mampu kita lakukan kecuali kalau kita membagi waktu kita dengan baik dan kita memiliki wiritan pagi sampai sore. Ada wiritan-wiritan, saya baca sholawat, wiritannya sedekah, wiritannya sholat sunnah dan lain sebagainya. Wiritan itu yang dilakukan secara warotibi, ya, secara istiqomah, teratur, ya. Fasgi ilama yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala. Fasgi, patuhlah ilama kepada perkara yulki yang diperintahkan oleh Allah ilaika kepada kamu, min awamirillahi, dari perintah-perintah Allah Ta'ala. Alaika kepada kamu, min hina tastaiqizu, mulai dari bangun tidur, minna manamika, sampai tidur kamu, ila waktu rujuika, sampai kembali, ila mad'ajika, ila madja'ika, sampai kembali ke tempat tidur lagi. Nah, artinya kita disuruh untuk patuh
apa yang Allah perintahkan, mulai dari bangun tidur sampai kembali ke tempat tidur lagi, artinya terus menerus kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai yang terakhir adalah pesan saya dalam kaitannya dengan kita meningkatkan taat kepada Allah adalah mulai hari ini coba kita niat. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini aku niat untuk melaksanakan semua apa yang Kau perintahkan dan meninggalkan semua apa yang Engkau larang. Nah, semenjak kita niat ini, maka apapun yang kita lakukan nilainya ibadah. Sekalipun kita lagi tidur, nilainya ibadah. Sekalipun kita lagi ngerokok, ngopi sama kawan-kawan, nilainya ibadah. Sekalipun kita lagi nyantai-nyantai, itu semua nilainya ibadah. Nah, oleh karena itu, dengan niat itu, maka menjadikan sesuatu yang tidak ibadah menjadi ibadah. Demikian pengajian kita ini, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.